Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ramza. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ya, pagi Pak. ya. Baiklah, Pak Ramza, kita bertemu lagi dalam perkuliahan sejarah pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik pendidikan di Indonesia pada masa hidup Buddha ya. Perkuliahan kali ini kita akan menggunakan diskusi yang diawali dengan presentasi ya. Dan presentator kita kali ini adalah Saudari Salwa Alivia Salsabila ya. Iya, Pak. Ya, mekanisme prestasi nanti selama maksimal 20 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab ya, maksimal 30 menit. Dan setelah itu nanti terakhir ada ya urean dari saya untuk mengakhiri atau bisa melengkapi atau menambahkan ya dari pembahasan kita selama diskusi. Itu kira-kira gambaran obrolan kita kali ini ya. Eh, Saudari Salwa sudah siap? Oke, siap, Pak. Ya, silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi pada pagi hari ini di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang pendidikan di Indonesia, yaitu pengaruh Hindu-Buddha kolonial, yaitu dengan jenjang ILS atau MULO dan AMS. Pendidikan pada masa kolonial ini terbatas, itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Lalu untuk pengaruh Hindu-Buddha dalam pendidikan awal di Indonesia, yang pertama, Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia yaitu sekitar abad keempat hingga abad ke-15 Masehi. Pengaruh ini membawa sistem pendidikan yang berpusat pada pendidikan agama dan filsafat. Lalu, pendidikan pada masa ini banyak dilakukan di pura, candi, dan kerajaan, yaitu sebagai pusat pembelajaran dari ilmu agama, sastra, dan seni. Lalu, untuk ciri-ciri pendidikan pada masa Hindu-Buddha ini ada tiga. Yang pertama, pendidikannya bersifat elit dan terbatas bagi kalangan bangsawan dan pendeta. Lalu ciri yang kedua, materi pembelajaran ini meliputi agama Hindu-Buddha, bahasa Sanskerta, sastra, dan seni. Lalu ciri yang ketiga, guru atau pendeta ini sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pembimbing spiritual. Untuk warisan pendidikan Hindu-Buddha ini, yang pertama adanya pengenalan aksara dan bahasa Sanskerta yang mempengaruhi dari bahasa dan tulisan di Indonesia. Lalu yang kedua, munculnya karya sastra dan kitab suci yang menjadi bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang masih berpengaruh dalam pendidikan tradisional di Indonesia. Untuk perkembangan pendidikan setelah Hindu-Buddha ini yaitu mulai berkembang, yaitu dengan adanya masuknya Islam dan kemudian kolonial Belanda. Lalu sistem pendidikan formalnya ini mulai terbentuk, yaitu dengan adanya pengaruh dari Barat. Namun, untuk nilai-nilai Hindu-Buddha ini masih tetap menjadi bagian dari warisan budayanya. Lalu, untuk kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini ada tiga. Ini yang pertama, pendidikan di Indonesia ini memiliki akar sejarah yang masih kuat dari masa Hindu-Buddha. Lalu kesimpulan yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha ini membentuk dasar pendidikan dari agama, sastra, dan moralnya. Lalu untuk kesimpulan ketiga, sistem pendidikan modern di Indonesia ini merupakan hasil dari akulturasi dari berbagai pengaruh dari budaya dan sejarah. Sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, monggo silakan bertanya. Ya, terima kasih Saudari Salwa Alivia ya atas prestasinya. Oke, oke Eh, Bapak. kita fokus ke pengaruh hidup budaya.
Tadi ada Iya, sedikit pengantar ya, tidak masalah ya, pengantar pendidikan Indonesia, terus ada disinggung sedikit kolonial, kemudian baru masuk ke Hindu-Buddha. Fokus kita di situ dulu ya, di pendidikan pada masa atau pengaruh Hindu-Buddha ya. iya, Jika nanti teman-teman yang bertanya ini fokus di situ ya. Nah, karena nanti untuk masa kolonial itu ada apa topik sendiri ya. Gitu ya, silakan yang mengajukan pertanyaan. Ya, barangkali sambil menunggu teman-teman ini saya dulu ya tanya ya. iya, Ya, jadi dari uraian tadi tentang pendidikan pada masa hidup Buddha, ini eh, pada masa itu sudah ada sistem pendidikan belum ya? Atau sudah adakah pendidikan yang tersistem kira-kira dengan penjelasan yang seperti tadi? iya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya, Bapak. Oh ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Mbak Sawal. Ya, Rista. Sejauh Monggo. mana pengaruh sistem pendidikan Hindu-Buddha mampu membentuk struktur sosial dan politik di Indonesia kuno? Iya. Ya, saya tampung dulu ya pertanyaannya, Mbak. Baik, Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Saya Mbak Salwa. Ya, Mbak Susan, monggo. Bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terhadap bahasa dan sastra di Indonesia? Ya, Ya, sementara tiga pertanyaan dulu ya. Silakan bisa ditanggapi. iya, Bapak, saya tampung dulu pertanyaan, G. Ya. Pertanyaan dari Pak Yudi. Eh, Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia ini sudah ada sistem pendidikan yang meskipun belum formal seperti sekarang, namun memiliki struktur dan pola yang cukup terorganisir. Pendidikan pada masa itu terutama bersifat keagamaan dan aristokratis yang dikelola oleh kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Jadi pendidikannya ini dilaksanakan di padepokan-padepokan seperti pura, pertapaan, dan juga dalam keluarga secara informal. Lalu bukti adanya sistem pendidikan ini juga tercermin dalam catatan sejarah dan relief pada candi-candi, yaitu seperti Candi Prambanan dan Borobudur yang menggambarkan proses pembelajaran di padepokan. Jadi meskipun belum berbentuk sistem pendidikan formal seperti sekarang pada masa Hindu-Buddha, tapi sudah ada pendidikan yang tersistem dengan pola dari pengajaran dan pembelajaran yang terorganisir yang sesuai dengan fungsi sosial dan keagamaan pada zamannya. Begitu, Pak. Ya. Ya, silakan yang lain. Dua pertanyaan lagi. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Susan. Untuk pengaruh Hindu-Buddha di sini sangat signifikan ya dalam bidang bahasa dan sastranya. Untuk bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, ya ini diperkenalkan dan digunakannya secara luas dalam prasasti dan karya sastranya. Pada masa kejayaan kerajaan dari Hindu-Buddha seperti Kediri, yakni di Jawa Timur, yang ditandai dengan berkembangnya dari seni sastra yang menjadi cikal bakal dari perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Contohnya yaitu seperti temuan prasasti Yupa di Kutai yang menjadi bukti kemajuan dari pengetahuan aksara pada masa itu. Begitu Mbak Susan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Salwa. Ya, selanjutnya di sini saya izin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Rista.
Untuk sistem pendidikan Hindu-Buddha ini tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan agama saja, tetapi juga memperkuat dari struktur sosial dan politik di Indonesia kuno. Untuk pendidikan yang diberikannya terutama kepada kaum Brahmana dan bangsawan, yakni bertujuan untuk menciptakan elit yang menguasai dari ilmu agama, pemerintah, dan strategi militernya. Yakni hal ini memperkuat dari stratifikasi sosialnya, di mana pendidikan menjadi alat legitimasi dari kekuasaan kerajaan dan untuk mempertahankan hierarki dari sosialnya. Yakni dengan demikian, pendidikan Hindu-Buddha ini berperan sebagai instrumen politik yang mendukung dari stabilitas kerajaan dan memperkuat kekuasaan penguasanya. Begitu, Mbak Rista. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Ya, sama-sama. Ya, baiklah. Silakan barangkali ada yang lain. Pertanyaan? Saya izin Ya, silakan, bertanya. Saudara Nega. Ya, monggo. Baik. Eh, apakah untuk warisan pendidikan di masa Hindu-Buddha itu masih relevan atau dapat digunakan dalam sistem pendidikan untuk saat ini, Mbak Salwa? Oke, ya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya Mas Nega. Oke. Yang lain? Silakan. Ini saya izin menjawab pertanyaan dari Nega, ya Pak Yudi. Ya, silakan. Untuk warisan pendidikan Hindu-Buddha ini seperti adanya penekanan pada nilai-nilai moral, spiritualitas, dan pengembangan karakter. Masih relevan dan dapat diaplikasikannya dalam sistem pendidikan modern di Indonesia. Tetapi aspek sistem hierarkis dan eksklusif dari pendidikan Hindu-Buddhanya ini masih kurang sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif dan demokratis saat ini. Maka dari itu, nilai-nilai positif seperti penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, lalu adanya kesadaran spiritual dan adanya etika dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum modern. Lalu, sementara sistem pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih egaliter dan harus terbuka. Begitu. Ya, baiklah. Sudah terjawab, Saudara Nega. Baik, Pak. Terima kasih, Mbak Salwa. Oke, sama-sama Mas Nega. Ya, silakan yang lain. Masih adakah? Saya ingin bertanya Mbak Salwa. Ya, silakan Saudara Ilham. Oke, monggo. Ini mengenai sistem pendidikan Hindu-Buddha ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda bila sistem pendidikan Hindu-Buddha diterapkan pada sistem pendidikan sekarang? Dan kenapa alasannya? Terima kasih, itu aja dari saya. Gimana Mas, sistem pendidikan Hindu-Buddha? Bagaimana pendapat Anda bila sistem Hindu-Buddha diterapkan pada sistem pembelajaran zaman sekarang? Dan kenapa alasannya? Gimana Mbak Salwa? Oke, saya Oke. tampung dulu ya. Oke. Ya, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Untuk menurut pendapat saya dan alasannya,
dikarenakan pendidikan pada masa Hindu-Buddha ini masih bersifat holistik. Ini menggabungkan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan spiritualitas, sehingga dapat menciptakan manusia yang seimbang dan berbudaya. Dengan dengan cara ini, pendekatan ini menjadi pelengkap pendidikan modern yang cenderung teknis dan utilitarian. Lalu untuk alasan kedua, eh, metode pembelajaran pada masa itu yang bersifat informal dan berbasis atau padepokannya ini masih bisa menjadi inspirasi untuk pendidikan yang lebih personal dan mendalam. Namun, perlu diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya pada zaman sekarang. Dan ini termasuk dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang lebih inklusif. Untuk kesimpulannya, eh, nilai-nilai dari pendidikan Hindu-Buddha seperti adanya penekanan dan moralitasnya ini masih dapat memperkaya dari sistem pendidikan modern. Namun, dari sistem tersebut ini harus disesuaikan dengan adanya prinsip keadilan dan adanya kemajuan teknologi agar lebih relevan dan efektif di era sekarang. Begitu. Ya, begitu, Saudara Ilham. Oke, Mbak Sawa. Jadi bisa dikatakan eh, bisa ya bila dikaitkan dengan pendidikan zaman sekarang ya, Mbak Sawa. Iya, bisa. Terus Oke, ya ada nilai-nilai tertentunya itu dengan adanya kemajuan teknologi yang relevan di era sekarang. oke Mbak Sawa. Terima kasih telah menjawab dari pertanyaan saya. Begitu eh, memberikan wawasan lah untuk bagi saya. Terima kasih Mbak Oke, Sawa. oke, sama-sama Mas Ilham. Ya, silakan. Barangkali ada yang lain. Baik, kalau belum ada atau nanti bisa menyusul ya pertanyaan dari yang lain. Ini sedikit saya ringkas ya dari diskusi kita. Yang pertama tadi tentang ada pendidikan yang tersistem ya pada masa Hindu Buddha. Nah, tadi betul ya jawabannya Oke, dari Salwa ya. Sudah ada pendidikan yang oke, tersistem. Ya. oke. Pendidikan yang tersistem berarti ya kalau kita ingat kembali ya tentang pendidikan sistem, berarti suatu kesatuan yang di dalamnya ada sub-sub sistemnya ya, ada unsur-unsurnya ya, ada komponen-komponennya ya. Jadi kalau sistem pendidikan eh, di dalamnya ada komponen-komponen, ada unsur-unsur ya di dalam pendidikan itu. Terutama adalah ada guru dan murid ya. Ini komponen penting dalam pendidikan ya, ada guru dan murid ya. Dan pada masa Iya, ini gurunya adalah para tokoh agama ya, dan muridnya masih terbatas pada kalangan bangsawan ya. Tapi kan sudah ada ini eh, dua komponen ini, guru murid. Dan yang ketiga adalah ada materinya, ya, ada kurikulumnya. Itu tadi ada materi tentang bahasa, Sanskerta, ada materi agama ya. Dan terutama adalah materi utama pada masa ini adalah agama ya. Terus ada sastra, ada filsafat ya, itu adalah materinya atau kurikulumnya ya. Sehingga ini juga komponen penting dalam sistem pendidikan ya, dan itu ada. Sehingga sudah bisa dikatakan bahwa pada masa ini sudah ada pendidikan yang tersistem. Nah, bukti penting atau bukti yang ya bahkan sangat fenomenal ya adanya pendidikan yang tersistem pada masa ini adalah tadi sudah diceritakan oleh Saudari Salwa ya, yaitu adanya warisan candi ya. Candi Borobudur dan Prambanan. Itu adalah bukti penting ya bahwa pada masa itu sudah ada pendidikan yang tersistem. Tidak mungkin akan dihasilkan sebuah warisan yang megah begitu ya tanpa adanya pendidikan yang tersistem. Pasti ada eh, apa ya, ya apalagi Borobudur ya yang dibangun selama sekian lama ya. Nah, itu kan pasti ada pewarisannya, keterampilan ya dan seterusnya ya, sehingga pembangunan Borobudur itu diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, itu berarti sudah ada itu indikasi ada pendidikan ya, ada pelatihan keterampilan dan seterusnya ya. Itu bukti penting ya. Ya tadi betul ya yang disampaikan Salawai itu ya. Salah satu bukti pentingnya adalah ini ya, ada Candi Borobudur dan Prambanan.
Oke, benar. Ya, jadi sekali lagi pada masa itu sudah ada pendidikan yang tersistem. Kemudian bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan sosial politik ya? Ya ini tidak lepas dari karena fokus pendidikan pada masa ini adalah agama ya, pendidikan keagamaan. Dan yang berhak memberikan pelajaran itu adalah tokoh agama, para biksu ya. Nah, mengapa kok hanya mereka atau kalangan mereka yang berhak untuk eh, mengajarkan ini? Ya karena kalangan mereka lah yang paham ya, tentang kitab suci ya. Karena materi fokusnya adalah agama, maka ya mereka lah yang punya kompetensi untuk mengajarkan itu ya. Dan pada masa itu memang sebagian besar apa pendidikan masih terbatas pada kalangan eh, tertentu ya, itu kalangan bangsawan ya. Nah, sehingga ya itu ini tidak lepas dari misalnya pada masa itu ada itu ya stratifikasi ya di dalam itu ada apa ya lapisan-lapisan masyarakat ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap pendidikan dan juga terhadap kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu ya karena ada pembagian eh, atau stratifikasi sosial tadi ya. Nah, itu tidak lepas dari pendidikan yang fokusnya pada keagamaan. Nah, kemudian ya itu tadi ya betul ya ini salah satu warisan apa budaya pengaruh hidup budaya bahasa dari sisi bahasa ya sampai hari ini masih kita pelajari ya bahasa sanskerta misalnya. Nah, itu warisan penting ya tradisi tulis ya pada masa itu ya di samping tradisi lisan ya. Tapi ya sudah kuat sekali ini tradisi tulis di sini ya sehingga banyak karya-karya sastra pada waktu itu yang sampai hari ini masih bisa kita pelajari ya termasuk bahasanya. Kemudian eh, nah, apakah pendidikan sistem pada masa itu masih relevan saat ini? Nah, ini eh, bisa kita telusuri ya. Salah satu pola pendidikan atau model pendidikan pada masa Hindu Buddha ini adalah apa yang disebut dengan model pendidikan gurukula ya. Gurukula. Guru itu ya pengajar, kula itu murid. Jadi pola pendidikan guru dan murid. Gurukula. Ini ciri khas pendidikan pada masa ini dengan model gurukula. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Salwa ya, bahwa pendidikan pada masa ini berlangsung di peguruan-peguruan ya, di padepokan ya, di candi-candi ya. Itu kan tepatnya ya. Nah, dalam pola pendidikan gurukula ini, antara guru dan murid itu tinggal di satu tempat. Jadi mereka misalnya tinggal di sebuah perguruan ya, peguruan. Mereka tinggal di situ bersama ya, selama 24 jam, satu hari penuh ya. Sehingga mereka seperti sebuah keluarga saja gitu. Nah, eh, pembelajaran biasanya berlangsung pada saat-saat tertentu ya. Biasanya ini kan para tokoh-tokoh agama ini ada waktu-waktu tertentu untuk kerja ya. Dan biasanya pembelajaran berlangsung di luar itu ya, di luar mereka bekerja ya. Nah, biasanya sore hari atau malam hari. Nah, pada waktu itulah kemudian para ini ya murid itu belajar ya pada waktu-waktu tertentu di luar eh, gurunya bekerja ya. Sehingga ya ini kalau dalam bahasa Jawa ini ada sering kita sebut pernah kita dengar ya itu yang disebut dengan ngenger ya tradisi ngenger ya. Jadi seorang murid ikut hidup dengan gurunya ya bersama tinggal dengan gurunya dan mereka belajar bersama di situ ya di satu tempat itu ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem gurukula. Nah ini saat ini sistem ini atau pola ini ya itu masih eh, banyak yang berlangsung. Eh, Bahkan ini ada kesamaan dengan pola di pondok pesantren ya. Kiai, Ustadz, itu kan satu tempat tinggal mereka di situ ya, di pondok itu ya. Nah, ini kan hampir sama ya. Dan contoh lain adalah asrama misalnya. Jadi pendidikan yang berasrama. Nah, sekolah-sekolah kan sekarang banyak yang punya asrama ya. Nah, itu kan model seperti model hidup budaya ini, gurukula ya. Tinggal di satu tempat ya. Nah, sehingga ini tetap relevan ya pola ini ya. Dan bahkan itu menjadi ciri khas pendidikan di Indonesia ya. Pendidikan yang berasrama atau pendidikan seperti pondok pesantren. Itu kan tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain ya. Indonesia yang punya ini. Nah, seperti pondok pesantren itu kan ciri khas Indonesia, ya, sangat Indonesia ini. Nah, itu yang apa ya mirip-mirip ya dengan pola pendidikan pada masa ini ya, gurukula itu ya, yang uh, apa tempat pendidikannya di peguruan ya. Nah, bahkan Ki Hajar Dewantara itu kan mengadopsi ini. Ki Hajar Dewantara itu dulu mendirikan Taman Siswa, itu juga bercerita bahwa Taman Siswa itu akan menjadi model pendidikan yang berasrama ya. Ada asramanya. Nah, seperti pondok pesantren itu.
Sehingga ya ini tadi pertanyaan dari saudara Nika ya ini masih relevan ya dalam hal ini ya apa pendidikan pada masa itu ya. Ya ini termasuk juga tadi pertanyaan dari Ilham kan gitu ya relevansinya ya. Ya masih banyak yang relevan ya. Dan pendidikan di Indonesia itu kan prosesnya panjang ya dari mulai termasuk pada masa ini sampai hari ini itu kan proses yang berkelanjutan ya terus menerus ya, continuous ya, tidak terputus ya. Sehingga ada eh, persamaan tertentu dari masa-masa hidup Buddha sampai Islam ya sampai kolonial dan seterusnya sampai hari ini itu masih banyak mewarnai dunia pendidikan kita. Semacam ya apa ya kolaborasi atau kombinasi ya atau akulturasi ya dalam hal pendidikan gitu. Dan itulah justru yang menghasilkan sistem pendidikan yang khas ya di Indonesia ini. Ya, ya ini tadi ya apa namanya salah satu ciri khas dari pendidikan pada saat ini adalah berpusat pada guru ya, yaitu pusat pada apa biksu pendeta ya yang menjadi eh, aktor utama dalam pendidikan ini, sehingga memang masih lebih banyak bersifat cancer centered ya, berpusat pada guru. Ya itu dan ya eh, apa itu juga banyak pengaruhnya ya. Guru posisinya cukup penting ya dalam pendidikan di Indonesia sampai hari ini ya. Ya sangat ya seperti dihormati karena dulu adalah seperti tokoh-tokoh agama ya. Ini ya barangkali penghormatannya juga ya mirip-mirip seperti penghormatan kita terhadap tokoh agama ya, terhadap guru gitu. Sehingga guru sangat dihormati gitu. Ya, ini mungkin berbeda dengan di negara-negara Eropa misalnya ya, yang di sana begitu lebih egaliter dari apa suasana pendidikannya ya. Mungkin karena latar belakang pendidikannya yang jauh berbeda dengan latar belakang pendidikan di negara kita di Indonesia gitu.